Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahilladzi baraka ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi bukuriha. Alhamdulillahi ala kulli ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang saya hormati jamaah salat subuh Masjid Baitur Rahman Bang Raya, Pak ya. Kan ada Baitur Rahman Poligon, ada Baitur Rahman Bang Raya yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita selesai menunaikan ibadah sholat subuh. Ini tausiah biasanya berapa menit? Sampai suruk ya. Tausiah saya pada hari ini, mari kita membuka lagi lembaran-lembaran ajaran Islam dalam Al-Quran. Jadi ulama ada yang mengatakan kalau ingin melihat apa yang dibuat Islam terhadap suatu bangsa, lihatlah bangsa Arab, Bapak sekalian. Arab itu sebagai bangsa tidak dihitung dalam percaturan kehidupan internasional sebelum Islam. Bahkan dia adalah bangsa yang nomaden, perang gara-gara rumput gitu. Iya. Jadi kalau kita ingin melihat Islam yang dibawa Nabi itu seperti apa dia berbuat terhadap sebuah bangsa, lihat dia orang Arab. Jadi Islam itu merubah hal-hal besar, Pak. Jadi orang Arab yang hidupnya nomaden, sangat kesukuan begitu. Maka bagi Persia dan Romawi, dia tidak dihitung sebagai sebuah bangsa yang mengancam, juga tidak dia. Bahasa kita makan lagi saro, mana nak baca nguruntuhkan kekaisaran Persia atau Romawi. Tapi kan dalam waktu yang tidak lama Persia itu takluk di Islam pada zaman Umar bin Khattab. Makanya Umar itu dibunuh oleh orang Majusi, Pak, orang Persia yang menyembah api itu. Hal besar gitu. Salah dari sisi kemasyarakatan, Islam itu membawa hal besar terhadap masyarakat di mana dia Islam. Termasuk tentu sekaligus dalam konteks politik. Apa ada negara politiknya tidak kuat bisa menganeksasi negara lain? Kan tidak ada. Makanya ada beberapa penggalan sejarah itu yang orang Romawi itu mengira bahwa Arab yang punya agama baru itu hanya pengen dikasih tanah perdikan dia. Berarti Pak ya, tanah perdikan ya. Njuk tanah, bidang tanah yang masih tidak berpenghuni lah kira-kira. Makanya dalam di dialog Rustum, Panglima Romawi dengan salah seorang sahabat Nabi, kau tuh perang tuh sangka nak nyari apa? Amun kamu perang itu nak nyari tempat tinggal, nak kunjuk kau. Tinggalilah di antara luasan dari kekaisaran Persia ini, kekisruan Persia ini. Ini yang ditanya tentroin, Pak,
bukan panglima ini yang ditanya. Maka tentara muslim itu dengan gagah berani mengatakan, oh bukan, kami berperang nih bukan nyari dunia, kami berperang nih bukan karena tidak pacak hidup di negara, bukan, tapi kami ingin mengeluarkan manusia dari menyembah kepada sesama makhluk menjadi hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadilah dia bangsa yang kuat. Nah, gitu. Itu dari segi politik ya. Dari segi kemasyarakatan juga luar biasa, Pak. Betino dapat warisan zaman Arab jahiliyah? Tidak dapat, Pak. Maka ada ungkapan orang Arab itu, la yarithu minna illa man hamalas silah. Yang pacak mewarisi di kami nih, yang lah pacak manggul senjata. Jadi kalau ada orang ninggalkan istri, anak betino, anak lanang masih kecil, harta tuh pindah ke dulur lanang yang meninggal itu. Maka perubahan hukum besar di kemasyarakatan terhadap wanita itu ayat dalam surah An-Nisa itu. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Jangan kita belum masih cak wong Arab jahiliyah belum. Allah mewasiatkan kepada kalian fi auladikum, tentang anak-anak kalian, lidzakari mithlu hadzil unthayain. Lanang punya bagian 2 kali yang tina. Pola hubungan sosialnya juga dirubah besar itu, Pak. Nah yang sekarang banyak juga sudah pada renggang itu. Coba dalam warisan itu, mana besar bagian emak dengan bagian bini? Bisa mana, Pak? Kalau emak dapat 1/6 kalau kita punya anak, bini dapat 1/8. Banyak mana 1/8? 6 dengan 8 1/6. Itu merubah pola hubungan, tata nilai sosialnya dirubah luar biasa itu. Nah kita sekarang ini kena penyakit pilus, kata kiai dulu. Tahu penyakit pilus? Pipi halus. Lanang dapat bini cantik, tahan beributan dengan maknya, kena virus pilus itu. Betina dapat suami ganteng, keluar dari agamanya, kena penyakit pilus. Makanya kiai aku dulu ngomong, hati-hati hidup ini dengan penyakit pilus, pipi halus. Nah jadi di sosial dirubah juga sedemikian rupa dia. Nah, gitu ya, jadi luar biasa. Dan ternyata kalau kita baca dalam sejarah dunia, Pak, tidak ditempatkannya wanita dalam strata sosial yang terhormat itu bukan hanya di Arab, Pak, ternyata termasuk di bangsa-bangsa lain. Di Indonesia ada ungkapan, di Jawa tuh dia katanya betina ini surga nunut neraka katut ya. Surga numpang, neraka tepelok. Kan begitu ya. Nah maka di antara juga yang dirubah, ini mukadimah sedikitnya ini adalah dasar persaudaraan itu apa dalam Islam gitu. Apakah hanya kesukuan gitu. Nah itulah yang ingin disampaikan di pagi ini yang sedikit itu ya. Maka Allah dalam surah Al-Hujurat berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, innal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum. Wong Arab ini kan dulu punya ungkapan, Pak, menunjukkan pola ikatan itu, yang kemudian itu menjadi hadis, tapi itu sebetulnya ungkapan jahiliyah, Pak. Apa itu? Unsur akhaka zaliman au mazluma. Tolong saudaramu, dia berbuat zalim apa dia terzalimi. Itu dulu prinsip jahiliyah. Kapan wong sesuku nak salah nak benar dibela dia.
Maka ikatannya adalah kesukuan. Amarlah sesuku, bela. Nak salah, nak benar, nak zalim, nak dizalimi, bela dia. Maka tatkala ungkapan ini diungkapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, unsur akhaka zaliman aw mazluma, sahabat itu kaget, Pak. Az-zalimu na'am ya Rasulullah, fama baluna bil-mazlum, al-mazlumu na'am, fama baluna bil-zalim. Yo, kalau kita nolong yang terzalimi, taruhlah Rasul, memang harus ditolong. Kenapa dia kita nolong dengan wong yang berbuat zalim ini? Maka Rasul mengatakan, memberikan pemahaman baru yang berbeda dengan jahiliyah. Kafuhu 'anidz zulmi, tahan dia dari berbuat kezaliman. Itulah menolong saudara yang akan berbuat zalim. Maka ikatan dalam Islam itu ada, ikatan terkuatnya ada pada iman, Pak. Jadi ajaran Islam itu tidak ada dalil kemudian ikatan itu hanya karena satu batas teritori, tidak ada. Batas negara saja nggak ada, Pak. Dasar persaudaraan Muslim itu adalah keimanan. Innamal mu'minuna ikhwatin fa aslihu baina akhawaikum gitu. Wallahu alam ya. Kalau yang orang bisa bahasa Arab ya, orang bisa bahasa Arab itu kalau haji umroh bisa ngobrol dengan teman-teman Muslim dari belahan dunia lain, kan terasa bersaudara. Kita ini karena halangan bahasa jadi bahasanya bahasa Tarsan kan. Berarti kan wong paling seneng dengan kita nih wong Turki, Pak. Wong Turki itu kalau kamu gelar sejadah di Masjidil Haram itu kadang-kadang cara nak milu sholat dengan kita tuh nunjuk tempat sajadah kita tuh. Iya, kira-kira aku nak milu dengan kamu tuh situ. Makanya Imam Syafi'i itu pesan, Pak, sebetulnya ta'allamul arabiyyata wa'allimuhan nas, pelajari itu bahasa Arab, ajarkan dia kepada masyarakat. Jadi memang bahasa Muslim itu alangkah indah. Kalau nyebarnya seperti bahasa Inggris sekarang, tentu banyak Muslim bisa berkomunikasi. Makanya ada ulama menulis, sebetulnya muktamar terbesar Muslim itu pada waktu di Padang Arafah itu, Pak. Tapi karena masing-masing tidak ngerti bahasa Arab, akhirnya sorang-sorang wae dewek-dewek wae dia. Nah ini kemudian Mbak sekalian, nah tetapi kalau pada pola hubungan kita itu ia Muslim, ia sedarah, nah itu kuat, Pak. Tapi saat dia harus dipilih mana yang kuat antara hubungan sedarah dengan seiman, diadu bahasa gitu ini. Siko atas dasar iman, siko atas dasar darah, maka persaudaraan iman itu yang kuat. Nah ini di dalam rentang sejarah, lembaran sejarah Islam, kita bisa baca perang besar pertama, perang Badar. Disebut perang Badar Al-Kubra, Pak, karena memang sebelumnya ada perang-perang kecil, Pak, ekspedisi lah ya, ekspedisi pasukan yang mendahului perang Badar. Dalam perang Badar itu mantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suaminya Zainab binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Abu Rabi, itu berada di pasukan orang kafir, masih kafir dia. Pamannya Rasulullah yang banker Arab sekaligus rentenir itu, Al-Abbas bin Abdul Muttalib, pada waktu itu masih belum masuk Islam, dia berada di pasukan kafir. Dan ditawan nih dua orang dekat dengan Rasulullah SAW ini, ditawan. Makanya bab tawanan itu Rasul akhirnya kan lebih mengambil pendapatnya Abu Bakar kan. Rasul nanya, nak diapakan tawanan ini? Kata Umar, abisi bay. Bahasa belum abisi deh. Cuma uji Abu Bakar, jangan. Anu bay, minta tebusan bay. Nah Rasul kan secara umum sering cenderung kepada pendapatnya Abu Bakar, Pak. Maka diambillah pendapat Abu Bakar itu, dekat turun dalam surat Muhammad itu.
Maka ada dicatat dalam lembaran sejarah itu sekalian. Nah, tatkala Abul As ini dihadapkan ke Rasulullah, Abul As ini memakai cincin besi, itu cincinnya Khadijah, Pak. Jadi cincin Khadijah itu diberikan kepada anak tertuanya yaitu Zainab. Nah, oleh Zainab cincin Khadijah ini diberikan kepada suaminya Abul As ini. Nah, tatkala dilihat Abul As ini memakai cincin Khadijah, itulah Rasulullah SAW sedih dan teringat kepada istrinya Khadijah binti Khuwailid. Akhirnya Abul As ini ditebus oleh sukunya. Pamannya Al-Abbas bin Abdul Muttalib juga, Pak, juga Al-Abbas bin Abdul Muttalib inilah yang nanti kakek dari khilafah Bani Abbasiyah itu. Al-Abbas bin Abdul Muttalib, di antara paman Rasul yang sugih ya Al-Abbas ini. Kalau Abu Thalib miskin, makanya Ali itu sejak kecil diikut dengan Nabi SAW. Kalau saya tidak keliru juga di perang Badar itu saudaranya Umar bin Khattab itu juga termasuk yang tertawan. Nah, oleh karenanya kita ya pasca Muslim itu hidup di negara-negara, kan kadang-kadang yang begini yang dihilangin nih. Jadi nggak simpati lagi dengan Muslim di daerah lain. Saya pernah dengar waktu saya umroh tuh ngobrol dengan orang Arab. Orang Arab itu iri, Pak, sebenarnya dengan orang Indonesia. Ngapo gue bilang, kamu wong Indonesia ini dilulukan oleh wong Gaza itu. Iya. Padahal kalau duitnya, Pak, bantuan duitnya itu banyak masyarakat Arab dibanding yang kita bantukan, Pak. Duitnya, Pak, Cuma suara gerakan politiknya gitu dari Indonesia itu jauh lebih menggema membela Gaza itu dibanding Arab. Sebenarnya bangsa Arabnya itu membantu, Doha, Qatar itu membantu besar, bahkan pemerintahnya juga membantu besar. Saya dengar Saudi juga rakyatnya bantu besar, dananya kan banyak, duit banyaknya dia. Tetapi dia tidak hadir secara, orang kita ini relawannya kan banyak di Gaza itu, yang dokter, yang apa dan seterusnya. Makanya dulu ada almarhum Dr. Basuki dulu Indonesia itu yang karena mesti kalau di perang itu kan banyak kaki patah lah, tangan patah lah, apa, nah dia orang kalau nggak salah bedah ortopedi dia. Ala kulli hal sekalian, maka jangan dihilangin nih. Ini nih gara-gara nanti kita tidak dikajikan, akhirnya nanti kita seakan-akan Islam itu hanya berada di satu negara tertentu. Tidak. Makanya sebetulnya ada kesan ya di media sosial, misalnya ngajak membenci Arab, kemudian melokalisasi Islam gitu. Itu kan jadi kita kembali seperti menafikan keutamaan yang sudah dideklir oleh Rasulullah SAW. Rasul kan mendeklir, Pak, ya, utitu khamsan lam yu'tahunna nabiyyun qabli. Ada riwayat utitu sittan, saya diberikan 5 keistimewaan. Dalam riwayat lain saya diberikan 6 kemuliaan yang tidak diberikan oleh Allah kepada nabi sebelumku. Nah, kalau nabi sebelumku, kata Rasulullah, diutus untuk kulit tertentu, kulit putih misalnya, untuk suku tertentu misalnya, maka saya diutus untuk seluruh. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi Muslim itu rahmatan lil alamin, bukan rahmatan li Palembang, bukan. Islam itu rahmatan lil alamin. Sekarang bagian negeri itu butuh dengan kita. Bapak baca sejarah yang mengakui kemerdekaan Indonesia pertama siapa? Iya. Dan Palestina itu dulu atas fatwa dari muftinya itu termasuk negara awal-awal yang mengakui kemerdekaan Indonesia gitu. Nah, jadi ikatan iman ini itu Islam.
Nah kalau kemudian kita masih terjebak pada oh ini Islam Jawa, ini Islam Palembang, nah ngapa laju itu? Oh ini tidak usah belajar bahasa Arab, baca. Nah itu yang saya khawatir sebetulnya, media-media yang mengarahkan orang membenci Arab itu. Bahwa perilaku orang Arab tidak semuanya benar, yes. Tidak segala gawe orang Arab benar kan menurut Islam. Tapi tidak juga gawe kita benar kan? Ya sama baik. Cuma berbahayanya Pak, kalau anti Arab ini terus didengungkan, itu sebetulnya siapa yang dengung ngawal arti Arab itu? Yahudi itu tahu tak Nabi Muhammad itu Nabi terakhir? Tahu. Tahu ndak orang Yahudi itu Islam ini benar? Ngapa tidak masuk Islam? Karena Nabi terakhir itu Arab. Kunjuk tahu Pak, ada riwayat dalam sirah itu ini. Wong Arab ini kan biasa kafilah dagang kan ke utara ya, musim tertentu ke utara, musim tertentu ke selatan. Pendeta Buhaira itu mengadakan jamuan ngampir ke wong rombongan pedagang Arab ini nah. Uji wong Arab, tumben-tumben. Biasanya tidak pernah dak kita lewat lalu lalang, kate dak diambil ke dak. Dikasih jamuan malam. Uji pendeta tadi, tolong kakek malam hadir galau-galau kamu gitu. Hadirlah wong tua Pak, cara undangan berarti wong tua kan. Dipasatilah oleh pendeta itu, siko wong Arab yang datang ini. Kate yang dicari. Mesti ada yang belum datang nih. Kate lah datang galau kata wong Arab ini. Ada masih ada yang belum datang kamu nih. Cuma budak kecil baik yang di tenda itu yang belum milu. Yang budak bucik itu suruh sini. Kapan datanglah Muhammad kecil ini Pak, dipasatinya oleh. Cuma dia ngomong ini yang ku cari katanya. Inna lahu la sya'na. Ini naik jadi wong besar ini. Tolong jagoi. Itu baik Pak. Tidak langsung diomong ke Nabi Pak. Inna lahu la sya'na. Jadi tokoh ciri fisiknya tahu. Ciri di luar fisiknya juga tahu. Yahudi tahu, Nasrani juga tahu. Ngapa tidak beriman? Karena Nabi terakhirnya bukan Bani Israel. Sikok-sikoknya Nabi wang Arab itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang lain Bani Israel Pak. Jadi anti Arab itu awalnya rombongan Yahudi ini, diambillah oleh komunisme. Kemarin aku ceramah Kak di satu universitas di Palembang nih, universitas negeri ya. Aku tanya, siapa yang pertama mengucapkan kadrun? Apa kadrun? Siapa yang pertama mengucapkan kadrun? Kata mereka cebong katanya. Lah berarti kamu wong budak sekarang nih kan kamu nih. Inilah diucapkan sebelum pemberontakan tahun 48 Pak. Iya kan? Ya. Kalau wong tua yang umur 80, kapan ku tanya tahun nih Anda? Iya nak Imam. Gitu ya. Jadi anti Arab itu maksanya apa Pak tujuannya? Akan nanti datang penceramah lah itu, wong aku ulama lah dia, tidak terti bahasa Arab, berbahaya sekali Pak. Kalau ku tanya dengan kamu, boleh kakek balik cari, ada tak dalil dalam Quran tuh larangan nendang bapak, nendang umat? Amun ada kunjuk 1 juta kau duit, cari ayatnya, tidak ketemu. Yang mesti bapak akan temui ayat wala taqul lahuma uffin. Nah, kan sekarang model amun ndak katik zahirnya katik berarti boleh. Kan itu kan cara ngaji sekarang kan ada. Ndak katik dalil persisnya. Makanya penesan Ustaz Imam. Ramadan kemarin ada yang nanya, Ustaz mak mana nih Ustaz dengan ceramah mengatakan zakat fitrah make duit tidak sah. Ya memang mak itu ada di fatwa ulamanya ada. Beberapa mazhab berpendapat zakat fitrah tidak sah dengan duit. Tapi dengan apa juga? Ujinya dengan beras Ustaz.
Kalau nak senianan juga maksud aku, dengan beras juga tidak sah juga. Hah? Ya Rasul tidak pernah bayar zakat fitrah dengan beras. Rasul bayar zakat fitrah dengan apa? Kalau tidak kurma kan gandum. Jadi apa dia Ustaz yang beras itu? Itulah yang dalam ilmu usul fikih qiyasan 'alal qurm wal wasyair. Dikiaskan, oh kurma itu makanan pokok, oh gandum itu makanan pokok, qutul balad bahasa Arabnya. Oh berarti kita bahasa makanan pokok kita beras, yang jagung, yang papeda, sagu, iya kan? Begitu. Nah kembali akan kalau kemudian tidak ngerti bahasa Arab itu nanti akhirnya fadhallu wa adhallu, akan menyesatkan, sesat dan menyesatkan. Tidak ada. Maka metode Quran itu dalam mengharamkan sesuatu itu dzikrul adna liddilalati ala ma huwa a'la. Bahasa gitu ya Pak. Ngomong lagi nyakiti wong tua dengan ngomong lagi tidak boleh. Apalagi nendang, apalagi mukul, apalagi memperkarakan wong tua di hadapan pengadilan gara-gara warisan. Warisan kan sedih Pak, perilaku mak itu sedih Pak. Coba Pak, kemudian orang merinding Pak, kalau wong tua itu tidak galak ngampuni anaknya Pak, mati kita hidup Pak seumuran Pak. Orang tua tidak mengerjuk itu, karena kan orang tua itu dikasih keistimewaan oleh Allah Pak. Ridallahi fi ridal walidaini wa sukhtullahi. Ya Allah, merinding Pak. Kalau kemudian orang tua saking marahnya karena mungkin dipermalukan oleh anak lalu mengatakan tidak akan didoakan kebaikan, mati Pak. Sepanjang hidupnya dia akan sengsara Pak. Makanya Islam itu kan mengatur ya tadi dilala tentang warisan tadi Pak, jangan mendahulukan bini atas mak. Tetapi ini sebetulnya bukan untuk dibentur sebetulnya, tapi untuk diselaraskan. Makanya almarhum Ustaz Taufik dulu ngomong, kalau sampai bini aku anu emak aku wassalam ini kan itu sebenarnya ngambil dari ayat-ayat seperti itu. Kembali Pak sekalian, maka membangun kadang kan sering peduli dengan Palestina, tidak peduli dengan bangsa dewek. Siapa bilang? Yang ngomong itulah yang tidak peduli. Saya ingat Pak Ustadz Imam ini keturunan Wong Jawa nak jadi relawan ke Aceh tahun 2004 tsunami itu Pak, melewati daerah Gam. Selama ini kan yang termasuk dicari oleh Gam itu Wong Jawa Pak. Ya Allah, jadi ada yang ngomong, kalau udah usah berangkat Ustaz, Aida, aku nak nolong saudara muslim. Kalau gara-gara menolong saudara muslim mati-mati, uji wong tua dulu, sebab mati itu banyak, mati siko, ya kan? Ada yang mati sakit dulu, ada yang mati habis makan durian dengan kopi, ada kan? Lah iya Pak. Lemak masih sedang lemak. Bismillah aku bilang. Tapi ini yang Pak ya, pada waktu sampai di Langsa dicegat tentara kami, mobil kami ini, mobil pelangi Pak yang kami tumpang ini. Kapan di Biren dicegat Gam Pak, dicegat Gam. Nanyu-nanyu banyak lah kami mau jadi relawan tsunami di kamu nih lah, di Aceh nih lah. Oh lanjut, gitu. Makanya kami ditempatkan dulu di Sigli dekat Biren itu. Padahal tujuan dari Palembang itu nak evakuasi mayat di Banda Aceh, tapi karena apa namanya kata Korlap Nasional dulu, relawan tidak boleh masuk Banda Aceh. Banda Aceh sudah kelebihan relawan, maka relawan harus turun di Sigli. Sigli itu separuh kotanya hancur Pak, dan belum ada relawan waktu kami datang hari ketiga kami datang. Jadi sebetulnya orang Indonesia itu yang sering ngomong peduli dengan Palestina, bangsa dewek lagi, dia itu yang tidak peduli dia.
Dia itu tidak peduli dengan, jangankan dengan uang banyak, kalau dengan tetangganya lagi tidak. Nah itu dia. Akhirnya yang dia tidak tadi disebarkan ke uang untuk menghalangi uang lain. Nah maka penegasan ini perlu, innamal mu'minuna ikhwatun, itu bahwa kita itu bersaudara. Jangankan seiman, ajaran Islam itu ngenjuk apa yang dalam sejarah Sahih Bukhari itu, orang yang ngasih minum anjing. Itulah sabul wurud dari hadis fi kulli kabidin rabidin sadaqah. Di setiap hati yang basah dalam kurung makhluk hidup itu ada sedekah. Bagaimana wanita yang mengurung kucing untuk tidak dikasih makan dia. Nah itu hati-hati yang diinginkan oleh Islam, itu hati yang rahmah, yang syafaqah. Nah dalam konteks itulah kita membela sesama muslim itu, kata Rasulullah, taral mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid. Jadi pola hubungan kita antara orang yang beriman itu dimanapun dia berada, fi tawadihim, al-wud itu saling mencintai, wa tarahumihim saling menyayangi, wa ta'atufihim saling berbuat lembut di antaranya, kamathalil jasadil wahid. Jadi minta maaf galak kita di Palembang ini, misalnya budak-budak kita nih berantem kan gara-gara apa biasanya? Tidak katik soal kan, cuma berpapasan nyingok. Ngapa nyingok-nyingok? Melawan apa? Nah kan kalau Islam apa pak sunahnya kalau Islam? Salam kan, baik kau kenal maupun tidak. Absus salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Sebarkan salam, baik yang kau kenal maupun yang tidak. Ini ketemu bukannya salam. Ngapa nyengok-nyengok? Melawan apa? Nah, Pak Yu nah ya laju jadi. Iya itu karena Islamnya tidak. Tapi kalau coba Bapak datang, ketemu di salam, assalamualaikum apa. Makanya orang-orang yang saya tahu ya respect dengan orang kita itu, satu Turki Pak, yang kedua Sudan Pak. Sudan itu kalau dengan orang Indonesia respect sekali Pak. Orang Indonesia ini walaupun tidak ngerti bahasanya pun, pakai bahasa Tarsan pun dia menyenangkan gitu. Apalagi dengan bisa bahasa Arab. Jadi respect. Kalau kita diucapi assalamualaikum misalnya oleh orang luar negeri, bagaimana rasanya? Kira-kira kan gitu ya rasa di hati itu. Oh. Nah oleh karenanya sekalian, Islam yang ini, nah tidak, bahwa kita sekarang hidup pasca kolonialisme ini menjadi negara dengan batas teritori ya tidak masalah. Tapi jangan kemudian pemahamannya Islamnya seakan Islam turun di negara kita. Enggak. Makanya Kiai Hasyim Asy'ari itu juga belajar dengan para ulama besar ya. Yang orang Palembang kan punya Syekh Abdul Somad Al-Palembangi. Kuburannya di mana Pak? Di Patani Pak. Yang menyebarkan Islam di Patani Thailand Selatan itu wong kita, wong Palembang, Abdul Somad Al-Palembangi. Cuma karyanya tidak terlalu banyak, tidak seperti Syekh Nawawi Al-Bantani, sehingga kita generasi cicit-cicitnya ini agak sedikit bisa membaca tentang beliau ya, karena dari tulisan-tulisan orang lain. Kalau Syekh Nawawi Al-Bantani itu hampir lengkap Pak, di semuanya ada dia. Tafsir dia punya, fikih dia punya, tasawuf dia punya, sehingga para generasi berikutnya bisa. Nah ini hanya mengingatkan Mbak sekalian bahwa dasar Islam kita itu kan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maka satu lagi sekarang tambahan muslim yang respect dengan Indonesia itu apa? Muslim Rusia Pak. Rusia. Muslim Rusia itu respect sekali dengan orang Indonesia. Dan kalau Bapak ingat, ada kitab 9 hadis kan? Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah, Muwatta Imam Malik, Musnad Imam Ahmad, Sunan Ad-Darimi. Yang Arab cuma 2 Pak. Yang Arab hanya Imam Ahmad Asy-Syaibani, Imam Malik Al-Asbahi. Yang lain Ad-Darimi itu orang Rusia sekarang. Bukhari itu orang Rusia sekarang. Muslim An-Naisaburi orang Rusia sekarang. Abu Daud As-Sijistani orang Rusia sekarang. At-Tirmidzi orang Rusia sekarang. An-Nasai orang Rusia sekarang.
negara-negara norma kumedom itulah Pak. Nah oleh karenanya itu membuktikan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi belum tentu wong Arab lebih pintar dari wong Ajam Pak. Al-Imam At-Tabari yang punya tafsir yang dikatakan Sultanul Mufassirin itu orang Tabristan, At-Tabari. Makanya dulu ada ulama mengatakan sebetulnya disebut menjadi Arab itu bukan hanya karena dia berdarah turunan Arab, tapi dia lisannya lisan Arab. Makanya tafsir-tafsir yang dikarang oleh orang-orang di luar itu, makanya kalau hipotesa misalnya dulu siapa almarhum Babe Ridwan Saidi bahwa Islam Indonesia itu berasal dari Samarkand, itu tidak jauh Pak, karena memang Samarkand pada waktu itu pusat Islam. Abu Lais As-Samarqandi, tafsir Samarqandi itu orang situ, orang Samarkand. Sekarang boleh Bapak buka YouTube, ketik pasar Samarkand, rainya mirip dengan gitu. Rainya itu mirip. Jadi kalau orang Indonesia ini di kayaknya lebih dekat ke situ tuh rai-rainya dibanding ke Yunan, Cina Selatan atau karena sekarang Muslim Android mudah sekali membuat. Tulis baik pasar Samarkand gitu, dilihat mukanya, enak kayak orang Indonesia dia. Nah oleh karenanya sekalian mari kita luruskan pemahaman kita, dan memang secara fikih Pak, kejadian Gaza ini sekarang yang wajib harus datang itu yang di dalam sendiri dan yang negara ad-dualul mujawirah dulu Pak. Kita kan sangat jauh, maka jangan bakhil, jangan pelit hanya sekedar dengan doa yang kita panjatkan untuk saudara-saudara kita. Jadi kalau kemarin ada di YouTube misalnya kakek-kakek mengatakan bahwa darah berbau wangi, bukan berbau anyir, itu sudah pernah terjadi di perang Afghanistan dulu. Jadi dalam buku Ajaibur Rahman fi Jihadil Afghan, almarhum Syahid Dr. Muhammad Azam itu bercerita bahwa keanehan dalam perang dulu Afghanistan melawan Soviet dulu adalah darah itu sering berbau wangi, kalmisk, seperti kasturi, dan tidak berbau anyir. Mudah-mudahan Pak sekalian, mari kita sering-sering merunut-runut ya dalam lembaran-lembaran Quran yang kita baca, lembaran-lembaran hadis yang kita juga baca. Mudah-mudahan keislaman kita itu meskipun kita tinggal di ujung 8 jam lebih 9 jam dari Arab, insya Allah ulama kita ini bahkan bumi Melayu yang besar ini ditunggu Pak, katanya kebangkitan Islam berikutnya tuh yang ditunggu, yang Afrika Utara sudah, Spanyol sudah, Baghdad sudah, negara-negara Soviet sekarang itu sudah, India juga sudah pernah menjadi pusat Islam besar. Nah yang ditunggu oleh dunia sekarang adalah Melayu Raya Pak, dari Madagaskar sampai ke Filipina itu Pak, itu adalah Melayu Raya. Buat sekalian, ini saja mungkin tausiah pagi hari ini. Mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang Palestina ini Ustaz, kan dikabarkan oleh Allah di surat Al-Isra ayat 1 itu yang di tengahnya berbunyi alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Kata barakna, Allah berkahi sekelilingnya itu dan menjadi tanda-tanda linuriyahu min ayatina, agar dilihat di sana itu ada tanda-tanda kebesaran Allah. Kondisi nyata sekarang ini kan bukan sekarang ini saja sebenarnya, sejak puluhan tahun yang lalu selalu perang dan perang gitu Ustaz. Tapi di ayat Allah katakan barakna haulah, Allah berkahi. Nah saya itu berpikirnya, apakah berkah itu dengan perang itu atau gimana ya? Sebabnya perang itu kan hal yang tidak nyaman gitu ya.
anak-anak meninggal, perempuan meninggal dalam peperangan, terbom gitu kan. Tapi disebut berkah itu. Atau memang perang itulah berkah. Nah, kalau perang itu berkah, nah sementara di kita ini kan tidak terjadi peperangan gitu. Apakah negara kita tidak berkah? Bagaimana gitu? Karena tidak ada peperangan. Mohon pencerahan, Ustaz. Iya, jadi Muslim itu kalau berbicara berkah hidup itu dia tidak berhenti di dunia, memang dia harus sampai ke ujung, sampai akhirat. Jadi jangan sampai ayat-ayat yang kita baca walal akhiratu khairul laka minal ula itu tidak ngerti maknanya, tidak ngerti maksudnya, nggak ngerti tujuannya. Jadi keberkahan dalam Islam itu yang disebut dalam surah An-Nisa, kullu nafsin za'iqatul maut faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Maka orang yang dijauhkan dari neraka masuk surga, itulah orang yang berhasil. Jadi keberkahan itu tidak selalu bermakna hidup tanpa perang. Enggak. Rasul selama hidupnya perang berapa kali? Ada yang pernah hitung enggak? 37 kali, Pak, selama 10 tahun. Berarti hampir 4 kali setahun, per 3 bulan perang. Kalau kita ingin mengatakan bahwa perang itu bukan berkah, tentu ada berkah Nabi ini mati. Perang terus kawan nih. Ada. Jadi berkah barokah itu, kalau arti asli barokah ya, kebaikan yang ngumpul. Arti seperti kalau apa dia bahasa Palembang ya, sapi yang berebah itu apa? Bahasa Jawanya derum. Bahasa Palembangnya apa dia? Sapi berebah di tanah. Apa istilahnya? Kalau berkubang kan ada taruhlah ada lomper ada banyak tidak, Pak, yang dia dasar Pak, dia misalnya diikat terus dia calesean lah kalau manusia. Barokah itu itu sebetulnya. Arti barokah itu artinya tadinya tuh mandek tetap. Nah, yang disebut berkah itu sebetulnya kebaikan yang selalu ada. Nah, kebaikan hidup Muslim itu kalau dalam surah At-Taubah kan ihdal husnayain kan, kalau perang itu keberkahannya di mana, Pak? Lah iya cepet dapat bidadari tadi. Kita taruh hidup aman tapi mati dalam kondisi maksiat. Perang mati di bom. Mana yang berkah? Syahid. Jadi berbicara keberkahan dalam Quran itu bukan berkat dalam bahasa Jawa nanti berkah. Amun kenduri dapat bawaan makanan, nah berkat lah itu ada. Bukan itu. Jadi berkah itu adalah kebaikan yang Allah kumpulkan pada diri seseorang. Kadang orang punya duit banyak tapi sepanjang hidupnya sakit wah ini. Kan enggak Nah, jadi maksudnya gitu. Jadi keberkahan itu sebetulnya satu, saya ingin kasih tahu, bumi Palestina itu subur sekali, Pak. Maka minyak minyak zaitun paling bagus di dunia itu yang dari Palestina itu. Maka saya pernah membuktikan dengan keluarga itu, kita kalau umroh kan ada yang itu Pak ya, dari Yordan Palestina itu dan Palestina. Nah, saya beli minyak itu kayak Bapak ke Indonesia. Terus ada minyak zaitun yang dijual di Indonesia. Kan ujinya kalau diminum mengurangi kolesterol Rupanya yang bagus yang dari Palestina itu, Pak. Yang dari Indonesia itu tidak terlalu deh. Yang di Indonesia ya. Nah, jadi keberkahannya sebenarnya luas. Makanya guru tafsir saya dulu, orang Palestina, itu tanah kakeknya di sekitar Masjidil Haram itu ada ratusan hektar harus ditinggalkan tahun 48 karena dicaplok oleh Yahudi. Jadi sebenarnya di sisi lain sebetulnya subur bumi itu. Bumi itu subur, tapi kemudian yaitu yang terjadi. Dan memang begini, kalau Palestina menjadi tempat perang itu dia ada hadisnya memang. Palestina ardul jihad ila yaumil qiyamah. Makanya berulang-ulang kan yang membebaskan Palestina. Yang pertama siapa? Umar bin Khattab yang pertama membebaskan Palestina itu. Dan dulu yang menerima langsung kunci Masjidil Aqsa dari
pendeta Nasrani dulu Umar bin Khattab. Setelah Umar fasenya nanti ada lagi kejadian, dibebaskan lagi oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Makanya kalau sekarang ada orang Palestina nanya apa bikin lagu Hal min Salahuddin itu maksudnya adakah orang yang seperti Salahuddin? Saya ingat ya dulu pidato di YouTube masih bisa dicari Pak. Pidatonya Raja Faisal Saudi tentang Palestina. Kata Raja Faisal, ya Allah, kalau keberadaan Faisal di dunia ini tidak bermanfaat untuk saudara-saudara muslim di Gaza, jangan lama aku hidup ini. Dan ternyata dia dikabulkan doanya, mati syahid, dibunuh oleh ponaannya dewek Pak, yang baru balik dari Amerika. Jadi ardul jihad itu memang maudin ila yaumil qiyamah. Oleh karenanya yaitu keberkahan itu tidak berarti, nah, jadi kalau aman tapi maksiat isinya, ya enggak juga, enggak berkah juga hidupnya. Sugih tapi tidak. Jadi, saya punya teman ini Pak, seangkatan dulu di Padang, profesor dia. Karena profesor ini taruhlah keliling dunia, bukan lagi Indonesia nih. Ada foto di Amerika, ada foto di Australia, ada foto di Inggris, tapi dia hidup di Jogja. Nah dia disindir oleh mahasiswanya. Profesor ini fotonya lah di mana-mana ya, kira-kira bahasa Palembang ya. Pak Profesor ini fotonya lah di mana-mana ya. Cuma ada kahti yang di Masjidil Haram. Nah, itu kan dia apa Pak? Diolok ya nih. Diolok oleh mahasiswa. Dia cerita dengan saya, rasa disambar petir Mas Imam. Jadi setelah itu sebulan kemudian saya umrah dengan istri saya ke Masjidil Haram. Gara-gara diolok iya. Ya salah satunya katanya gitu. Jadi keberkahan hidup itu tidak selalu berarti seperti yang kita bayangkan. Tetapi bahwa Palestina akan aman itu yang analisa beberapa ustadz sekarang. Palestina itu belum ada sejarahnya dia bisa membebaskan diri dari dalam. Dia selalu menunggu orang yang bisa membebaskan dari luar. Umar bin Khattab dari luar Palestina, Salahuddin Al-Ayyubi dari luar Palestina. Nah, pertanyaannya hanya adakah hal min Salahuddin? Nah, gitu. Jadi keberkahan tidak. Makanya ada satu dialog menarik Pak dulu zaman Nabi rasanya. Ada bapak, kira-kira bapaknya ini ada panggilan jihad Pak. Kira-kira bapaknya ini ngomong sama ini, Bapak ada panggilan jihad, kami nak berangkat nih. Kamu di rumah tungguin mak dengan adik kau. Ah kira-kira ngomong dengan anaknya nih. Uji anaknya nih, amun urusan dunia jadi Pak. Cuma urusannya nih, nanti dapat bidadari. Tidak, aku enggak juga. Ya. Akhirnya bapak dengan anak tadi berangkatlah. Dan qadarallah, Allah kasih mati syahid di medan juang dua-duanya, bapak dan anaknya. Makanya meninggalnya laki-laki di medan perang itu dalam konteks ajaran sosialnya Rasulullah itu kalau balik perang tidak nuju ke rumahnya Pak, yang dituju rumah-rumah yang bapaknya meninggal di medan perang itu. Lalu mengatakan haula'i laithami ana kafiluhum, haula'i laithami ana kafiluhum, haula'i laithami ana kafiluhum. Itu pelajaran dari perang. Kalau ada yang meninggal yang saya di medan perang, maka anak yatim tidak diapakan. Nah, itulah peluang kebaikan. Maka Rasulullah SAW dia yang akan mengatakan ana kafiluhum. Makanya Rasul menjanjikan apa kalau untuk orang yang peduli dengan anak yatim? Ana wa kafilul yatimi kahataini fil jannah. Cuma kita nih peduli dengan anak yatimnya kan baru bulan Suro bulan Muharram. Ya jadilah Pak. Jadi kalau dulu kan luar biasa. Jadi keberkahan itu bermakna kebaikan yang dikasih oleh Allah dari kita. Kondisinya bisa aman, kondisinya bisa dalam kondisi perang. Bahkan mungkin kamu bahasa penesanya Pak, perang itu sebetulnya jalan pintas menuju surga sebenarnya. Nah, kalau tidak perang nih entah iya entah tidak dapat surga nih, nah, gitu ya. Tapi tentu berdoa selalu Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika nar. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.